mengatakan masker ketika sholat itu menggunakan masker batal sholatnya. Seperti itu. Yang saya perhatikan di masa pandemi ini, jadi yang pertama itu ada orang yang hampir mirip ke golongan Jabariyah. Orang yang mirip ke golongan Jabariyah itu gimana? Ngembalikan semuanya ke Allah. Oh bisa, tak usah lah protokol kesehatan. Apa kata Allah? Kalau Allah sudah nakdirkan mati ya mati, lek nakdirkan hidup ya hidup. Ini Jabariyah. Semuanya dipasrahkan ke Allah. Manusia tidak punya andil di situ. Lalu yang kedua ada namanya golongan Qadariyah. Qadariyah itu semuanya disandarkan ke manusia. Allah tidak ikut-ikut. Pokoknya kalau awak ini pakai masker, jaga jarak, pasti selamat. Nah ini pasti selamat. Meskipun Allah menakdirkan saya besok mati karena COVID, kalau saya sudah pakai masker, sudah protokol kesehatan, pasti selamat saya. Nah ini berarti membuang Allah. Semuanya digantungkan ke dirinya sendiri. Qadariyah namanya Pak. Lah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, moderat, tawassul. Gimana moderatnya? Kita yakin bahwa COVID itu dari Allah datangnya. Cuman dalam hal untuk mencegahnya itu ada sisi ikhtiar, ada sisi ikhtiar dari manusia. Makanya kemudian Sayyidina Umar pernah dawuh bagaimana itu, wa idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka kamu jangan masuk ke situ. Contoh, saya di Tegal Badeng, dengar nih loloan ada yang kena zona merah misalnya, maka saya tidak boleh masuk ke sana. Kenapa? Bentuk ikhtiar. Tapi wa idza dakhala alaikum fala takhruju firaran minhu. Tapi kalau sudah ada di dalam yang zona merah, maka kamu tidak boleh keluar dari daerah itu, tetap harus di situ, tawakal, sabar, minta Allah. Ini konsepnya. Konsepnya apa berarti? Kenapa kok orang yang ada di dalam daerah sudah ada COVID-nya tidak boleh keluar? Karena yang ini bisa nularin yang lain. Nah, di rumah kan. Ini dalil apa sebenarnya? Apa? Dalil apa? Kalau kerja dari rumah itu WFH ya, work from home. Jadi dari dulu sudah diprediksi sama para sahabat Rasulullah itu bahwa ada suatu wabah ya Pak ya. Kalau kita dengar di suatu wabah tidak boleh masuk, tapi kalau sudah ada di dalam tidak boleh keluar kita. Sama seperti konsepnya orang mukmin ketika ketemu musuh. Bagaimana konsepnya orang mukmin ketika ketemu musuh? Ketika kita merasa diri kita sakti nilainya kebal pun, maka kata ulama la tatamannau liqa'al adu. Jangan sampai ngarep-ngarep ketemu musuh meskipun kita kebal. Tapi wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu sudah terlanjur ketemu musuh, maka kamu harus jangan lari, tapi harus dihadapi. Ini konsepnya Islam, Pak. Tidak nyari musuh, tapi kalau ketemu musuh tidak kabur. Ini konsep daripada Islam. Sama dengan menghadapi wabah. Kita tidak nyari wabah, tapi kalau ada wabah jangan kabur. Fala takhruju firaran minhu. Ini konsep moderat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang yang terlalu Jabariyah berarti akidahnya terlalu tinggi, syariatnya nggak dikerjakan. Kalau orang terlalu Qadariyah berarti dia protokolnya yang terlalu difanatikan, tapi sisi Allahnya dibuang. Nah maka kita tidak boleh seperti itu, di tengah-tengah. Allahnya tetap diikutkan, tapi ikhtiar juga harus dilaksanakan. Pakai masker itu pun beda pendapat ya. Karena ada kalau dokter yang satunya mengatakan bahwa ini bagus, karena dengan pakai masker maka kita ini akan terhindar dari orang-orang yang akan menyebarkan virus. Tapi satunya ngomong apa Pak? Kalau sering pakai masker, karbon dioksidanya mantul ke hidungnya lagi. Lah ini dua pendapat ini, kubu ini kadang-kadang dibenturkan oleh kita. Maka kita lah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah niati saja Pak, sebagai kalau kita melakukan protokol kesehatan itu niati sebagai ikhtiar.
niati sebagai bentuk kewaspadaan diri bahwa ini loh, saya tidak nyari musuh ya Allah. Dan kalaupun ketika nggak make, maka jangan dikira pasti kena. Jadi ini harus seimbang Pak ya, akidahnya harus seimbang. Makanya di dalam akidah tauhid itu ada sebuah kaidah gini, wa may yakul bil quwwat wa may yakul bit tabqi au bil illah fadaka kufrun inda ahli millah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa benda itu bisa berpengaruh dengan tabiat atau dengan ilah, maka orang itu kufur seketika. Contoh minum obat, pusing gitu, minum obat. Ketika minum obat sembuh benar, lalu ngomong dan beriktikad dalam hati, alhamdulillah berkat obat ini saya sembuh. Berkat obat ini saya sembuh. Tabiatnya obat ini kalau saya minum pasti sembuh ya. Maka di sana dihukumi kafir secara tauhid. Kenapa? Karena menyandarkan pengaruh bukan ke Allah, tapi ke obat. Gimana yang benar? Alhamdulillah berkat wasilah obat ini Allah menyembuhkan saya dari penyakit pusing. Jadi obatnya hanya sebagai wasilah, bukan sebagai penyembuh. Kan ada orang itu, oh kalau saya tidak minum jamu tadi itu tidak sehat saya. Nah ini berarti menyandarkan kesembuhan kita ke jamu. Makanya dulu pernah ada cerita tentang akidah sebenarnya. Seorang santri minta ke gurunya, minta penglaris ke gurunya. Kemudian sama gurunya dikasih sebuah tulisan, gitu, garis lurus stop. Kemudian di kertas itu diuncel-uncel, diremek-remek, ini bawa, taruh di daganganmu ya. Ditaruh beneran. Ketika ditaruh laris Pak. Penasaran si santri, apa tulisannya kertas itu? Dilihat garis lurus cuma. Ketika garis lurus, otaknya berpikir, pakai logika. Masuk sih garis lurus bisa mendatangkan penglaris? Tidak masuk akal ini. Ketika ragu sudah datang bahwa yang memberi penglaris itu sebenarnya bukan ini garis lurus sebenarnya, tapi Allah, maka ketika diuncel-uncel dimasukkan ke toko lagi, hilang Pak penglarisnya. Karena keyakinannya waktu itu sudah bukan ke Allah lagi, tapi kepada jimatnya, berubah. Sama kayak kalau kita minum obat sakit gigi misalnya. Kalau pertama pasti kita ya Allah sembuhkan, bismillahirrahmanirrahim, sembuh biasanya. Tapi kalau sudah yang kedua kalinya, pasti pikiran kita menyangka bahwa yang menyembuhkan itu obat tadi. Nah, biasanya yang kedua ini tidak manjur biasanya. Jadi kalau yang pertama masih manjur, yang kedua sudah tidak manjur. Kenapa? Karena sudah berkeyakinan bahwa saya awal tadi sembuh karena obat ini loh. Akhirnya iktikadnya berubah. Nah, ini yang harus dipahami ketika dalam akidah Ahlus Sunnah